Ya, selamat pagi masyarakat Sumba Timur. Seperti yang boleh dilihat, disaksikan sekarang dari unit gawat darurat RSUD Umbul Rameha, kegiatan berlangsung seperti biasa. Pasien masuk, dilayani oleh petugas, dan dokter pun sudah ready semua. Sedang berlangsung serah terima pasien dari Lindimara dengan Rumah Sakit Umbul Rameha. Selamat pagi, saya Pratyustika. Sekarang kami lagi menerima pasien dari rujukan dari Lindimara dengan hemiparese. Ya, para pemirsa masyarakat Sumba Timur secara keseluruhan, sekarang saya berada di poli rawat jalan RSUD Umbul Rameha dengan sekian banyak poli. Boleh disaksikan pelayanan berjalan seperti biasa, masyarakat lagi antri menunggu nomor panggilan. Seterusnya masuk ke poli masing-masing yang dituju. Poli penyakit dalam, poli bedah ke atas, di sebelah sana, poli kebidanan, poli mata di atas, dan banyak sekali. Jadi kegiatan berjalan seperti biasa, tidak ada yang menjadi kendala. Di sini tempat pendaftaran masyarakat, baik itu BPJS maupun yang lain-lainnya semua ada. Ini apotik rawat jalan, jadi semua obat pasien-pasien rawat jalan dilayani di sini. Ini poli penyakit dalam, dokter semua ada di dalam, perawat bertugas. Ini pasien lagi antri panggilan. Sedangkan yang di sebelah sini, ini poli paru. Ini poli paru. Pasien biasanya menunggu di luar sini, antri. Kenapa harus di luar pasien-pasien poli paru? Supaya udara lebih segar ya, supaya mereka nggak sesak, namanya paru, seperti itu. Jadi dipanggil satu persatu masuk ke poli paru. Sekarang saya berada di lantai 2 poli rawat jalan RSUD Umbul Rameha. Silahkan dilihat, masyarakat antri, ini poli anak. Dokter di dalam dengan pasien, perawat semua beraktivitas seperti biasa. Dokter di dalam dengan perawat, semua pasien-pasien antri panggilan. Dokter lagi melakukan pemeriksaan terhadap pasien-pasien THT. Poli umum untuk melayani beberapa aktivitas, misalkan kartu keterangan sakit, lebih kurang seperti itu. Sedangkan ini poli gigi. Untuk poli gigi ini kita sudah punya dokter spesialis gigi khusus konservasi. Dokter gigi umum kita, dokter gigi spesialis lagi bekerja merawat pasien. Ini dokter bedah lagi bertugas dengan admin dan perawat-perawat. Jadi semua berjalan seperti biasa di Rumah Sakit Umum Umbul Rameha. Sekarang kita kembali turun dari lantai 2 ke lantai 1. Sekarang kita berada di 4 poli, yaitu poli geriatri, itu khusus para manula, poli jantung, poli saraf, dan poli rehabilitasi medik. Dokter dengan perawat lagi memeriksa pasien. Dokter saraf kita. Masyarakat Sumba Timur tadi sudah kita saksikan bersama pelayanan di unit gawat darurat, poli rawat jalan, dan semua sudah kami perlihatkan bahwa semua berjalan dengan baik dan tidak ada lagi isu-isu yang mengatakan mogok, tidak pelayanan, dan lain sebagainya. Semua berjalan seperti biasanya. Sekarang kita akan telusur hospital atau telusur rumah sakit, sekaligus kami memperkenalkan rumah sakit ini lebih dekat ke masyarakat Sumba Timur. Jadi pasien-pasien yang sudah dari berbagai poli tadi yang sudah kita lihat, ketika dokter melakukan pemeriksaan dan membutuhkan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, maka disinilah tempatnya. Yang datang ke sini setelah ambil darah menunggu hasil, nanti setelah hasilnya keluar langsung diinput di RME, nanti dokter di poli langsung mengetahui hasilnya. Jadi tidak perlu lagi tunggu hasil. Kemudian ini unit farmasi, ini gudang obat. Ini farmasi rawat inap. Kalau yang tadi yang sudah saya sampaikan itu farmasi rawat jalan yang di depan tadi. Ini khusus rawat inap. Jadi dipisahkan. Sekarang saya berada di ruang radiologi RSUD Umbul Rameha.
Jadi pasien-pasien yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan dari poli tadi, kecuali di laboratorium, akan masuk juga ke radiologi. Di radiologi ini dilakukan pemeriksaan seperti yang bisa tertera di sini. Ada USG, ada pemeriksaan foto ronsen, CT scan, mamografi, semua dilakukan. Dengan ini tempat pendaftaran. Yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini, sekarang ada versi baru di rumah sakit kita. Jadi ketika pasien sudah di ronsen, otomatis hasil foto tersebut sudah dapat terbaca di poli masing-masing. Jadi dokter langsung bisa melihat hasil ronsennya seperti itu. Ini suasana kerja dalam hal pembuatan foto ronsen. Ada perawat-perawat dari ruangan yang membawa pasien, petugas 2 orang lagi mengedit hasil gambar. Dan hasil gambar seperti inilah yang secara otomatis sudah masuk di ruangan masing-masing. Saya Felin, dipercayakan jadi karo radiologi. Ini hasil ronsen yang yang di ronsen teman-teman melalui aplikasi RME dikirim ke sini dan diupload. Setelah itu nanti masuk ke komputer Pak Dokter di dalam untuk dibaca. Dan hasil bacaan, hasil gambarnya diupload masuk dalam RME, jadi dari di Polik maupun di Bangsal bisa melihat semua hasil bacaan, hasil ronsennya. Ya, ini petugas-petugas di ruang oksigen, mereka yang bekerja untuk menghasilkan oksigen kebutuhan sehari-hari masyarakat Sumba Timur. Namun alat ini sering mengalami kerusakan. Jadi saya boleh sampaikan, tahun 2022 Januari mulai beroperasi, terus rusak seperti panggil teknisi, perbaiki, error lagi. Terus sepanjang tahun, berganti tahun, sampai di 2024 itu kita menerima masukan dari pihak yang PLN lah kita katakan ya, bahwa mereka menyarankan agar kita punya panel listrik sendiri untuk oksigen. Sambil nanti kita perbaiki alat-alat bagian-bagian mana yang rusak, dan itu sudah masuk di program triwulan keempat 2024. Namun terlaksananya baru di awal tahun ini. Jadi kita sudah serahkan ke pihak ketiga untuk memasang panel listrik sendiri. Jadi dia tidak bergabung lagi dengan ruangan-ruangan lain. Dan kita coba nanti hasilnya seperti apa. Seperti itu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan oksigen kita, karena memang alat ini terganggu pengoperasiannya, kita sudah bekerja sama dengan pihak ketiga sejak tahun 2021, waktu masa-masa COVID waktu itu kontrak langsung 7 tahun oleh pemerintah masa itu, dan sampai sekarang PKS itu masih berlangsung. Jadi kebutuhan oksigen kita saat ini disuplai oleh pihak ketiga, seperti itu. Sambil nanti menunggu alat ini bagus. Nah, tapi perlu diingat, kalaupun alat ini sudah bagus, tidak serta-merta kita harus memutuskan kerjasama dengan pihak ketiga. Karena begitu alat ini rusak, dari mana kita mendapatkan oksigen? Nah, kan seperti itu ya. Kebutuhan oksigen kita per hari berapa? Nah, per harinya itu 40 tabung kebutuhan rumah sakit. Dalam hal ini pasien tentunya ya. Karena rumah sakit kita ini kan rujukan sepulau Sumba. Bukan hanya untuk Sumba Timur. Jadi sepulau Sumba datang semua masuk ke sini. Jadi 40 tabung per harinya. Jadi kalau alat ini rusak, kita nggak bisa ada kerjasama, kan repot. Nah, jadi untuk mensuplai itu semua tetap kita harus kerjasama dengan pihak ketiga. Tapi kalaulah nanti kita lihat kemampuan alat ini memang sudah mampu, terus tidak ada lagi gangguan, kita evaluasi, dan terus juga kita besok lusa bisa pengadaan alat sendiri juga menambah yang ini. Nah, mungkin kita bisa menghentikan kerjasama dengan pihak ketiga. Itu planning ke depannya, kan seperti itu. Jadi jangan serta-merta menghentikan pihak ketiga oksigen, karena ini kebutuhan vital masyarakat, seperti itu. Sekarang saya berada di ruang unit CSSD dan laundry. Di ruangan inilah segala peralatan kamar operasi diproses, mulai dari yang tidak steril menjadi steril, sampai nanti didistribusikan kembali ke ruangan OK untuk siap dipakai. Seperti apa hasilnya, kita lihat bersama. Perkenalkan, nama saya Veronica Depa, biasa disapa Vero.
Status saya di sini sebagai Kepala Unit Ruangan CSSD. Baik, mungkin saya memperkenalkan CSD itu adalah suatu bagian atau departemen yang mengolah alat-alat di rumah sakit ini, mengolah alat itu setelah dipakai, artinya dalam keadaan kotor, sehingga dia itu siap dipakai dalam keadaan bersih, bebas kuman, atau dalam keadaan steril. Jadi alurnya, ini ruangan penerimaan alat kotor. Nanti di sini, ini karena sudah selesai mencuci, jadi teman-teman ada melanjutkan pekerjaan yang lain. Nanti sini ada serah terima alat. Teman yang sedang di dalam ruangan ini atau yang bertugas, dia menerima alat-alat yang kotor, diletakkan di meja ini. Lalu petugas dari ruangan mencatat jenis alat dan jumlah yang mereka bawa. Jadi ditandatangan, didokumentasikan di dalam buku penerimaan alat kotor. Selanjutnya, teman-teman kami memisahkan jenis-jenis alat yang berupa instrumen, logam yang kotor sekali atau kurang kotor dalam kasat mata manusia, dipisahkan, lalu dilakukan proses pembersihan. Yang pertama-tama kami merendam semua alat dengan cairan yang kami pakai di sini adalah cairan Baisit. Itu kami rendam, ada perbandingannya dengan waktu yang ditentukan. Setelah direndam, kami mulai mencuci sikat. Jadi kami punya sikat di sini, ada yang sikat agak halus, agak kasar, bahkan kami juga punya kertas pasir. Nah, setelah alat-alat itu dicuci sikat, ada yang noda yang masih membandel, yang tidak bisa hilang hanya dengan merendam atau dengan sikat biasa. Kami membantu membersihkan dengan menggunakan kertas pasir. Kami menggosoknya secara perlahan-lahan dan terbukti dia bisa membantu untuk kebersihan alat-alat yang membandel oleh noda darah. Jadi kertas pasir yang kami pakai di sini adalah untuk membersihkan alat-alat instrumen, terkhususnya yang berbahan logam yang benar-benar bandel dengan nodanya, bukan kertas pasir untuk fungsi yang lain. Kami punya alat pengering 4 buah, ada di sebelah 2, di sini 2. Jadi kami mengeringkan ke dalam sini dengan suhu 10 bisa 2-3 kali tergantung kecepatan dia mengering. Setelah sudah sampai di angka 0, artinya sudah selesai, kami bisa mengambil kembali alatnya. Lalu kami serahkan ke bagian pengepakan, packing, dan steril. Itu ada petugas tersendiri lagi. Jadi alat yang sudah dikeringkan tadi, kami serahkan ke sini. Serahkan di loket ini, nanti diterima dari teman-teman yang di dalam ruangan pengepakan packing. Di situ mereka setting jenis-jenis alat, walaupun tadi di tempatnya sudah ada namanya masing-masing jenis alat, tapi mereka melihat kembali, setting kembali jenis-jenis alat ini benar tidak, layak tidak, ada checklistnya juga di sana. Setelah itu dengan siapa yang melakukan packing hari ini atau yang menyiapkan alat. Jadi masing-masing orang bertanggung jawab. Kalau yang A melakukan berarti checklist atas nama dia. Sebaliknya kalau orang yang lain juga. Setelah disetting, packing, sudah siap semua, siap masuk mesin. Mesinnya ada di ruangan yang dalam lagi Bapak. Alat-alat kami yang setelah dicuci, disetting, packing, lalu kami sterilkan menggunakan mesin. Jadi mesin yang kita punya di sini ada 2 jenis. Yang satu ini autoclave untuk jenis-jenis instrumen atau yang berbahan logam, termasuk kain kasa juga kita masuknya di sini. Dengan suhu 134 derajat, dengan waktu yang sudah ditentukan. Setelah itu pintu mesin akan terbuka secara otomatis dan alat-alat sudah bisa siap digunakan. Lalu mesin yang kedua yang namanya mesin steril itu yang untuk berbahan bahan karet seperti jenis selang-selang, alat-alat untuk operasi mata. Itu ada di ruangan sebelah. Nanti setelah
mesin ini selesai beroperasi, setelah selesai dengan waktu yang ditentukan, pintu ini akan terbuka secara otomatis. Ya, pintu ini akan terbuka secara otomatis. Kami mengeluarkan alat yang ada di dalam mesin ini dengan menggunakan troli yang ada. Karena suhunya sangat panas, 134 derajat. Lalu kami biarkan dulu di atas troli 10-15 menit dengan suatu tujuan tertentu supaya kertas-kertas wrapping itu yang bahan packingan itu dia istilahnya dia bisa merapat kembali setelah proses tadi sehingga walaupun disentuh dia bebas daripada kuman. Setelah itu alat-alatnya kami sortir, kami pisahkan per jenis-jenis ruangannya. Ya, jadi seperti ini sudah tersedia, ini yang berbahan karet, ini untuk ruangan NICU atau ICU bayi, ini untuk perina, lalu ini untuk ruangan UGD, poli bedah, alat untuk rawat luka, dan ini jenis-jenis selang dan lain-lain bagian kamar operasi. Terkait dengan gunting yang tidak tajam itu, kesepakatan saya dengan Bapak Karu kamar operasi bahwa gunting-gunting yang tidak tajam menurut klinisi itu disisihkan. Jadi mereka tetap masuk ke sini alat-alat yang kotor tapi guntingnya sudah dipisahkan. Ini bukti gunting-gunting yang sudah tidak tajam, sudah tidak bisa berfungsi lagi. Kami tetap merendam, kami tetap proses, tapi istilahnya kami menyimpan karena dia sudah tidak layak pakai. Sebagai bukti bahwa barangnya memang sudah tidak layak pakai. Kami sisihkan begitu. Perlu kami tambahkan juga di sini agar masyarakat juga memahami bahwasanya surat yang masuk ke kami di manajemen untuk peremajaan alat itu bulan Juni atau Juli tahun lalu, ya. Dan 1 bulan kemudian kami proses untuk peremajaan alat. Hingga di bulan Februari tahun ini kita belum ada menerima peremajaan alat kembali dari pihak Kamar Oka. Jadi kita tidak pengadaan sendiri manajemen. Dari unit dulu masuk permohonannya, kami baca, kami diskusikan, baru kita hubungi PPKOM untuk pengadaan alat yang dimaksud. Seperti itu. Tadi sudah sama-sama kita saksikan bersama bagaimana pengelolaan alat-alat di kamar operasi itu mulai dari yang kotor, dibersihkan, disterilkan hingga dipaketkan kembali untuk siap untuk dipakai. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat pengguna sosial media dimanapun berada, bahkan masyarakat Sumba Timur, jangan curigain Rumah Sakit Umum Umbura Rameha, tapi milikilah Rumah Sakit Umum Umbura Rameha menjadi bagian dari diri Bapak Ibu sendiri, kebanggaan Bapak Ibu sendiri, sehingga rumah sakit ini bisa berjalan dengan baik, beroperasi dengan baik, dan masyarakat pun bisa terlayani dengan baik. Selamat pagi, saya Dr. Andri Umbu, dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Umbura Rameha. Pada pagi ini saya mau menjelaskan bahwa saya mewakili teman-teman dokter bedah dan dokter kandungan juga yang menggunakan pisau. Pisau bedah ini hanya digunakan 1 kali untuk 1 pasien. Jadi setelah dipakai untuk 1 pasien langsung dibuang. Jadi 1 pisau baru steril dan hanya untuk 1 pasien. Pisau bedah ini masih terbungkus dan masih dalam kondisi steril. Jadi 1 pisau ini dipergunakan untuk 1 pasien. Jadi memang masih terbungkus dan ada indikator sterilnya. Jadi tidak dipakai untuk 1 pisau untuk 2 pasien, tidak. Jadi 1 pisau untuk 1 pasien, selesai dikerjakan langsung dibuang. Jadi tidak ada pisau bedah yang diasah-asah, tidak ada. Jadi pisau ini benar-benar tajam dan masih steril. Setelah dipakai langsung dibuang. Jadi pisau ini adalah bahan habis pakai. Gitu. Kemudian untuk masalah kertas pasir, terus terang kami tidak tahu menahu masalah kertas pasir untuk mengasah-asah itu, karena yang kami tahu adalah ketika kami berada di meja operasi, kondisi semua sudah siap, semua barang-barang instrumen bedah semua sudah steril, kami siap pakai. Jadi tidak ada pernah berurusan dengan yang namanya kertas pasir atau asal mengasah. Masyarakat Sumba Timur yang kami kasihi, saya Dr. Wida Manik, spesialis radiologi, Direktur RSUD saat ini, telah mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan sebagian besar kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Umbura Rameha hari ini. Kami berharap apa yang kami sajikan ini
dapat memberikan manfaat untuk masyarakat Sumba Timur. Bahwa berita-berita yang beredar yang akhir-akhir ini cukup banyak di sosial media, kita sudah jelaskan satu persatu. Kami berharap kebanggaan Bapak Ibu terhadap Rumah Sakit Umum Umbura Rameha tidak sirna, tetap Rumah Sakit Umum Umbura Rameha menjadi bagian yang penting untuk masyarakat Sumba Timur dalam hal pelayanan kesehatan. Saya tidak uraikan lagi satu persatu apa yang menjadi persoalan-persoalannya, tapi kita sudah sampaikan sepanjang pelaksanaan kegiatan tersebut. Berharap ke depannya kita menjadi lebih baik, dan kalaupun ada kekurangan-kekurangan di Rumah Sakit Umum Umbura Rameha, itu merupakan kekurangan-kekurangan yang dapat kita atasi secara bersama-sama. Saya berharap kita tenang, aman datang ke Rumah Sakit Umum Umbura Rameha, dan kami pun bekerja dengan tenang.